Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Ya mohon maaf suaranya ini agak seram ya, karena sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara upgrade ya baterai UPS ini ya. Kebetulan UPS ini baterainya 2 di dalam, itu mereknya Prolink ya. Jadi saya matikan fan servernya dulu. Nah ini ada baterainya, cuma tidak lama ya ini. Nah ya, jadi untuk baterainya ini sudah lemah bawaannya. Kebetulan ini mereknya itu Prolink ya. Untuk recordnya mohon maaf, kameranya agak burik ya. Kemudian di belakang ada beberapa soket, 4 soket AC untuk listrik, kemudian ada 2 untuk surge protection dan juga 1 USB untuk monitor ya, seperti itu. Kemudian di bawah ini ada mereknya, mungkin tidak kelihatan karena saya pakai lighting atau lampu. Nah saya bacakan saja, ini model Prolink 120 1S FCU ya, atau UPS Prolink 1200 VA atau 450-an watt ya, atau 900 watt ya maksimal. Nah untuk baterai upgradable-nya itu saya pakai RGS, nanti akan saya tunjukkan. Nah pertama-tama kita buka dulu ya. Di bawah ini ada 4 screw atau baut. Kita buka 4-4-nya ininya dulu, karena jika tidak dibuka nanti susah ya. Pastikan cara bukanya itu miringkan saja ya, seperti ini. Nah kita buka. Saya kebetulan pakai obeng yang kecil seperti ini saja, karena saya tidak punya obeng yang plus. Nah ininya, jadi saya pakai obeng min saja seperti ini. Kita buka saja. Pelan-pelan ya, karena di dalam itu baterainya 2. Pastikan teman-teman bukanya pelan-pelan ya. Jika teman-teman punya magnetik, silahkan gunakan yang magnetik. Nanti pada saat ditarik keluar, maka bautnya itu ikut akan keluar juga ya. Ini saya keluarkan dulu biar tidak hilang, takutnya jatuh. Mohon maaf, akan benar jatuh. Nah ini dia bautnya, saya taruh sini. Kemudian yang satunya masih ceket ya. Ini juga di bawahnya juga sama ya. Karena saya tidak bisa yang lebih lebar, jadi mohon maaf. Dan juga kameranya ini dari PC, saya menggunakan SCR JPY. Nah kita flipkan dulu biar baut-baut yang ada itu jatuh, nanti takutnya hilang. Nah ini dia sudah keluar semuanya 4 bautnya ini. Nah setelah terbuka, nanti pelan-pelan kita angkat atasnya ya ini. Nah, bottom covernya, top covernya nanti akan seperti ini ya. Nah jika sudah seperti ini, kita biarkan flipkan gini saja ya. Nah nanti seperti ini teman-teman tampilannya. Ini ada baterainya 2, startnya itu dimiringkan seperti ini karena ini baterai kering. Kebetulan ini 12 volt 8,2 Ah ya. Ini mungkin tidak terlihat, tapi saya akan halangi dulu cahayanya. Nah ini dia 12 volt 8,2 Ah. Kita akan upgrade ke yang lebih besar ya. Di sini ada 9 Ah saya punya ya, seperti ini. Jadi 12 volt 9 Ah ya, AES ya. Kita sampingkan dulu.
Mungkin teman-teman yang sudah stay lama di channel ini, jadi mohon maaf ya, karena untuk video Proxmox dan lain-lain saya delay dulu. Ini bautnya ada 2 di sini, jangan lupa teman-teman cabut dulu. Ini belum terbuka sempurna. Ini dia sudah terbuka untuk cover dari baterainya itu sendiri. Nah, pastikan teman-teman jika di belakang ada fuse seperti ini, teman-teman nanti disconnect, dan juga powernya ini teman-teman cabut ya. Nah, saran pertama yaitu karena ini baterainya nanti seri, paralel seri ya, jadi 24 volt, maka kita cabut yang red dulu atau yang merah ya. Nah, setelah dicabut, angkat salah satu baterai saja. Nah, nanti dia akan ikut ya sama bawahnya. Hati-hati ya teman-teman, karena ini nempel baterainya. Ini dia, kita cabut. Nah, ini untuk konektor negatifnya, ini agak keras. Nah, kemudian setelah dicabut, ini kebetulan ada double tape-nya ya untuk penyangga tengahnya, jadi kita singkirkan dulu. Kemudian cabut untuk baterai konektor yang tengahnya ini agak keras biasanya. Kalau teman-teman ada tang, silahkan pakai tang. Agak keras ya. Keras banget, woi. Kita akan pakai jalur kekerasan sedikit, pakai baut obeng, sorry. Nah, kita coba lagi. Ternyata keras. Nah, ini dia untuk konektornya, mohon maaf cukup keras ya. Nah, ini dia bawaannya, ini 2 seperti ini. Nah, berhubung ini ada double tape-nya, jadi kayak semacam keras seperti ini, tidak masalah. Ini biarkan saja. Ini kebetulan punyanya Prolink. Nah, ini kelihatan teman-teman. Nah, ini dia Prolink 12 volt 8,2 Ah. Kita akan ganti ke RGS ya. Untuk ukurannya cukup sama, lebih kecil sedikit ya. Nah, berhubung saya tidak punya double tape, jadi saya akan gunakan lakban untuk di tengahnya, jadi sedikit tricky ya, mohon maaf. Saya ambil dulu lakban. Aslinya tidak direkomendasikan, cuma karena darurat jadi saya gunakan. Pertama-tama kita ambil ininya dulu, kita ambil untuk pengamannya ini. Kemudian bagian negatifnya ini di bawah ya, seperti itu, seperti ini nanti. Kemudian bagian positif dan negatif ketemu baterai satunya. Kita berikan lakban terlebih dahulu agar antar baterai tidak tergesek ya. Maaf jatuh.
sudah, kita singkirkan yang ini dulu. Nah, setelah ini selesai, kita pasang konektor yang negatif yang ini seperti ini. Kemudian kita taruh seperti ini dulu nanti agar mudah pemasangannya. Kemudian pasang konektor yang ini ya, untuk seri apa paralel sih? Paralel kayaknya. Seri. Jadi 24 volt. Ini kita hubungkan saja. Kemudian kita letakkan satu-satu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah, karena ini positif, kita ketemukan negatif. Ini positif. Jadi nanti positif ketemu negatif seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian pasang konektornya yang ini ya, pelan-pelan. Nah, kita kencangkan konektornya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia sudah. Ini sudah aman. Baru kita pasang untuk positifnya ya ini. Ini biasanya ada spike awal-awal. Aman. Jadi kita pasang saja konektornya. Nah, setelah terpasang, kita pasang cover untuk yang ini ya. Nah, ini sudah snug atau cekat. Jadi kita pasang bautnya yang ini ya. Hati-hati jangan sampai ada baut atau apapun yang jatuh ke komponen sini ya, karena itu sangat berbahaya, takutnya nge-short dan lain-lain. Sangat tidak direkomendasikan ya seperti itu. Jika teman-teman tidak paham, silahkan pasang ke teknisi atau siapapun yang berpengalaman ya, seperti itu. Pastikan untuk pemasangan bautnya juga benar dan juga kencang, tapi jangan terlalu dikencang-kencangkan ya, karena nanti akan merusak drat atau apa sih, penyangga bawahnya. Jika cekat seperti ini sudah aman, kita pasang top covernya pelan-pelan ya, jangan sampai ada kabel yang terjepit. Nah, kita sebelah sini ini belum rapat, kita rapatkan saja. Nah, seperti ini sudah rapat. Kemudian kita miringkan untuk masang baut yang tadi kita lepas ya. Ini kita ambil dari bawah dulu. Jangan sampai terlalu kencang ya, pelan-pelan kita ambil silang saja. Nah, ini sudah mulai kencang. Kita masukkan baut yang lain juga. Ini yang terakhir ya. Nah, kita mulai kencangkan satu-satu agar casingnya itu cekatnya atau rapat. Kita kencangkan secukupnya saja.
kita cek lagi apakah sudah kencang atau belum. Nah, sudah kencang. Kita amankan untuk konektornya ini. Nah, kita tes untuk hidupnya terlebih dahulu apakah nyala atau tidak. Seperti ini. Nah, aman ya. Jadi kita tinggal cas untuk ini, kita biarkan. Nanti dia akan ngecharge, mungkin butuh waktu cukup lama ya. Nah, ini dia sudah mulai berjalan, kita matikan dulu. Habis itu kita cas. Mungkin seperti itu saja untuk videonya kali ini, karena ini juga akan menambah untuk masa penggunaan UPS ini ya, seperti itu. Saya juga punya UPS, baterainya eksternal, bukan seperti ini. Jadi baterainya mungkin kedepannya akan saya berikan juga agar untuk backup kayak device-device yang menggunakan soket AC ya. Jadi untuk backup sementara saja. Mungkin seperti itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nanti ditunggu update untuk video lainnya kayak CasaOS dan lain-lainnya seperti itu.